Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelum dimulai kita baca tawasul. Semoga dengan tawasul ini kita diberikan keberkahan lahir batin, pelajaran, kajian, materi yang kita bahas. Semua semoga diberikan keberkahan, kebermanfaatan buat kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa pula mengajarkannya ke orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika ya Allah bi a'malina salihati wa bin nabiyil a'zami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi azwajihi wa dhurriyyatihi wa bi jami'i anbiya'ika wa rusulika wa khususan bil asyaratil mubasysyirin bil jannah wa bi jami'i ashabi rasulika ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa bil mujahidin fi sabilillah وبجميع أوليائك وصالح عبادك وخصوصا بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita baca surah Fatihah secara khusus untuk mu'allif ya, yaitu Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 ya. Insyaallah hari ini kita mengkhatamkan kitab ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tema-tema penting seputar puasa ya. Dan mungkin mengingatkan kembali, kitab ini bukan membahas puasa Ramadan saja, tapi membahas puasa secara umum gitu ya. Ya, kita masuk ke pasal yang ke-9. Nah, di pertemuan pertama kita udah membahas pasal yang ke-10, maka yang terakhir adalah pasal yang ke-9. Temanya tentang apa? Tentang puasa sunnah ya, saumut tatawwu'i. Baik, mungkin ada yang mau baca untuk memulai. Silahkan, persilakan. Silahkan Buya, tafadhal. Al-faslu tasi'u fi saumit tatawwu'i. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في صوم التطوع. الأول في غد الصوم. Pasal yang ke-9 puasa sunat. Pertama fi ghudi saumi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ila Allahi siyamu Dauda. Wa ahabbas salati ila Allahi salatu Dauda alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili
ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ini Pak ini ya Pak ini kah Ini wa anni aqulu wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-laila ma istu faqultu lahu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dhalika fasum waftir wa nam wa qum wa sum min as-sahri thalathata ayyamin fa inal hasanata bi asri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahri Utu inni atiqu aksara min dhalika. qala Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la af la afdala la afdalu wa innama faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawmal fiddi fi hadzal hadisi li sababaini ahaduma annabna amrin kana la yatamilu akthar min dhalika bidalilin annahu alaihi salam qala lahu fa innaka idza fa'alta dhalika nafihat nafsuka wa gharat aynaka wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu saumihi al al-ghibbu. al-ghib al-ghib ya. Oke. Saya Oke, syukran Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin sampai situ dulu. Kita bahas pelan-pelan. Pasal yang ke-9 tentang puasa tatawwu, puasa sunnah. Hmm. Yang pertama adalah fi ribbis saumi. Al-Imam memulai dengan puasa sunnah yang pertama yaitu puasa selang-seling. Gib, gib itu selang-seling ya. Ada riwayat yang lain, zur ghibban tazdad hubban. Nah, zur ghibban tazdad hubban. Kalau ingin berkunjung ke tempat seseorang itu jangan terlalu sering gitu ya, ghibban. Selang-seling aja. Tazdad hubban engkau akan bertambah rasa sayangnya gitu ya. Ini juga berlaku untuk siapapun, baik untuk istri atau apa namanya atau keluarga supaya rasa cintanya bertambah. Jadi kalau mau berkunjung atau mau bertemu jarang-jarang saja atau selang-seling. Nah, ini konteksnya selang-seling ya. Puasa selang-seling. Maksudnya nanti puasa Daud ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Kemudian sholat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Karena beliau itu tidur setengah malam, kemudian bangun melaksanakan ibadah sepertiganya, dan tidur kembali di seperenamnya. Nah, itu untuk ibadah sholatnya ya. Kemudian kalau puasanya, beliau itu puasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Wala yafirru idza laqa, dan beliau adalah orang yang tidak akan lari ketika berhadapan. Maksudnya di sini berhadapan dengan musuh. Oke, mungkin ini sudah kita pahami semua. Nabi Daud alaihissalam, beliau punya kebiasaan puasa, yaitu puasanya sehari, kemudian besoknya tidak. Besoknya puasa, besoknya tidak. Dan ini kalau menurut saya pribadi sangat berat ya. Kenapa? Karena kan untuk istiqomah sehari tidak, sehari puasa itu berat. Butuh istiqomah yang sangat tinggi. Makanya kenapa dianggap sebagai puasa atau
ibadah yang ideal. Karena kalau dijalani, kita sendiri menjalaninya misalnya, itu berat ya. Beratnya di dalam arti apa? Kadang kita kelupaan gitu ya. Karena kan harus dicatat tuh. 7 hari, misalnya ya. Misalnya Senin dimulai puasa, Rabu puasa, kemudian Jumat puasa, Ahad puasa. Nah, Senin kan harusnya nggak puasa gitu ya. Di awal kita mulai puasa, tapi nanti minggu depannya nggak puasa. Dan ini harus dicatat. Kalau dia nggak biasa mencatat, nanti bisa jadi lupa. Misalnya hari ini gue puasa atau enggak ya gitu ya. Dan ini berat ya. Mungkin di awal-awal masih bisa ngitung. Nanti kalau udah berbulan-bulan itu bisa lupa tuh. Kemarin gue puasa atau belum ya. Kayaknya butuh konsisten di sini. Dan menurut para ulama, puasa Nabi Daud ini puasa yang ideal. Kalau pengen sebulan itu puasa terus gitu ya. Bisa mengamalkan puasa Daud alaihissalam. Kemudian juga sama, beliau juga qiyamul lail, melaksanakan ibadah di waktu malam. Beliau beribadahnya sepertiga saja. Jadi kita anggap malam itu dibagi 9 ya. Anggap kalau kita lihat jam berarti dari jam 9. Jam 9, 10, 11, 12, 12 di tengah ya. 1, 2, 3. Anggap idealnya seperti ini ya. Maka Nabi Daud alaihissalam itu kalau melaksanakan ibadah, anggap dari jam 1 sampai jam 3 itu idealnya. Sisanya ya udah tidur, nggak usah terlalu memaksakan diri. Nah, itu idealnya. Memang kita sebagai manusia itu punya hak-haknya masing-masing. Kita bukan malaikat gitu ya. Kalau malaikat disuruh Tuhan sujud, sanggup tuh sampai hari kiamat. Diperintahkan Tuhan untuk rukuk saja, sanggup untuk hari kiamat. Tapi kita manusia, gitu ya, kita butuh rehat gitu ya. Kita butuh eh, istirahat. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran untuk melaksanakan puasa Daud. Nah, nanti dijelaskan di bawah ya. Ada penjelasan lagi kenapa sih ada puasa Daud seperti ini. Karena nanti ada sahabat yang kemungkinan beliau ini karena baru masuk Islam. Biasanya kalau orang baru ini kan pengennya apa namanya semangat gitu ya. Semangatnya sangat tinggi sekali. Nanti kita lihat di bawah. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar, sesungguhnya aku mengatakan demi Allah, aku akan berpuasa sepanjang siang. Kemudian aku akan beribadah, sholat dan lain sebagainya sepanjang malam. Ma'ishtu selama aku masih hidup. Nah, ini yang berkata Abdullah bin Amr bin Aus. Nah, kemudian beliau baru mempelajari Islam baru ya kayaknya ya. Nah, kebiasaannya kalau baru kan semangatnya kuat. Fakultu lahu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum minasy syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Lalu aku mengatakan kepada Nabi ya demi ayahku, engkau dan ibuku. Dia bersumpah pakai membawa orang tuanya. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Karena ini kan baru ucapan ya. Kata Ammar bin As, saya akan puasa, akan qiyamul lail sepanjang hari. Kata Nabi, kamu tidak akan mampu. Maka Nabi menawarkan, puasalah sehari, tidak berpuasalah sehari. Tidurlah, nanti juga ibadah di waktu malam. Nah, beliau menyarankan juga, kalau mau juga, berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Karena satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas 10 kali lipat. Hal tersebut nanti seperti puasa 1 tahun.
gitu ya. Kenapa 1 tahun? Karena logikanya begini, 1 bulan 3 hari, 3 hari dikali 12 bulan 36 ya. Maka dikalikan 10. Sebulan misalnya 3 hari, berarti kan dapat pahala 30. Kalau 1 tahun, berarti dapat 36, berarti 360 hari pahalanya. Jadi kata Nabi, kalau mau ya puasa saja sebulan 3 kali gitu ya, 3 hari. Maka itu seolah-olah nanti pahalanya 360 hari. Tapi ternyata kata Abdullah ya, Abdullah bin Amr bin As, ini atiku aktsara min dzalik. Sesungguhnya aku bisa lebih daripada itu. Kemudian Nabi ngasih tawaran lagi, kalau begitu berpuasalah 1 hari ya. Kemudian tidak berpuasalah 1 hari, yang mana demikian itu seperti puasanya Nabi Daud. Dan puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang paling utama. Gitu ya. Kemudian lagi kata Abdullah bin Amr bin As, qultu bi abi atiku aktsara min zalika, demi ayahku aku bisa lebih daripada itu. Nabi pun berkata, la afdola. Kata Nabi, tidak ada yang lebih utama daripada puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kalau ya begitulah gitu ya. Kadang kita tuh pengennya lebih kalau di awal ya. Misalnya ini analogi saja ya. Orang yang baru masuk tirokat atau tarikat Naqsyabandi atau tarikat yang lain, itu kan kalau awal-awal masuk, wah sanggup tuh dikasih zikir berapapun ya. Kata mursyidnya, amalkan sekitar 1.000 sehari misalnya. Wah 1.000 doang, padahal dikasih 2.000 pun aku sanggup. Tapi nanti kalau dijalanin sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, waduh, itu udah kerasa tuh ya capeknya. Nah, terusnya kalau di awal-awal seperti itu. Makanya Nabi sungguh bijak sekali ya ngasih saran karena menyesuaikan kodrat kita sebagai manusia. Makanya Nabi juga nanti mencontohkan. Nah, saya juga merasa sebenarnya kalau ngikutin Nabi SAW, agama tuh mudah ya. Zikir Nabi kalau ngasih zikir juga nggak terlalu banyak. Kata Nabi kalau mau istighfar ya kalau nggak 80 sampai 100. Salat ya udah salat paling qobliyah ba'diyah, kalau pengen lebih ya mau ditambah salat duha atau salat tahajud. Jadi kalau kita belajar hadis sebenarnya ibadah tuh nggak terlalu berat ya. Kadang yang bikin berat itu amalan-amalan zaman tabi'in. Nah, misalnya ada zikir 1.000 gitu ya, atau mungkin 20.000, itu Nabi sebenarnya nggak pernah ngajarin. Itu dari ulama-ulama kita saja. Kenapa? Karena Nabi memahami umatnya. Umatnya Nabi ini orangnya masih sebagai manusia. Kalau manusia kan kadang kadang malas, kadang semangat gitu ya. Ya, Nabi itu ngasih amalan itu yang ideal-ideal saja. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita dapat amalan, misalnya kalau lebih dari 100, itu kita akan bisa memastikan itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu dari ulama. Bagaimana riyadhah beliau ya. Kemudian diajarkan ke para murid-muridnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat Bapak Ibu semua dapat riwayat gitu ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca sekian ribu atau 10.000, itu saya bisa memastikan itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu ngasih amalan itu nggak berat-berat. Ya, contohnya seperti ini saja. Ada orang yang pengen sholat seharian semalaman, pengen puasa setiap hari, tapi Nabi nggak nganjurin itu. Nah, sebenarnya enak gitu ya. Kita jadi masuk surganya mah insya Allah jalur Nabi nggak terlalu berat gitu ya. Kadang kalau kita ngikuti jalur para wali itu sebagai kita manusia biasa itu berat. Karena kita bukan makomnya di sana. Oke. Kemudian wa inna ma faddala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan puasa selang-seling di dalam hadis ini kata Al-Imam Al-Is karena dua sebab. Yang pertama, sesungguhnya Abdullah bin Amr la yahtamilu aktsara min dzalika, tidak akan mampu gitu ya,
melaksanakan lebih daripada itu. Karena Nabi itu udah tahu ya, ada tahu kalau Abdullah bin Amr ini nanti ke depannya tidak akan mampu. Karena sebagai manusia biasa ya. Mana buktinya? Buktinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuka. Maka sesungguhnya jikalau engkau melakukan hal tersebut, seandainya Nabi ngucapin ya udah laksanakan. Wah, itu berat nanti. Nafihat nafsuka. Nafihat itu kalau kita lihat di bawah, ayat wakallat. Ayat itu letih ya atau lelah. Lelahnya itu karena kehabisan tenaga. Nah, jadi ayat itu lelah karena kehabisan tenaga. Kalau wakalat itu artinya lemah karena kelelahan. Jadi nafihat nafsuka nanti dirimu akan kelelahan. Wa gharat ainaka dan matamu nanti menjadi cekung. Cekung dalam artian orang yang suka begadang ya. Nah, saya tadi coba cari bagaimana gambaran matanya. Nanti ini sebagai contoh saja. Oke, sebentar. Ntar kita jadi zombie ya kalau seandainya ngamalin itu semua. Nah, ini cuma gambaran saja. Seandainya kita melaksanakan apa yang untungnya nggak di apa namanya ya, Nabi nggak berdauh seperti itu ya. Seandainya kata Nabi, silakan puasa saja kamu seharian. Kemudian malamnya nanti tahajud. Wah, ini kayaknya nanti empat Nabi Muhammad SAW hampir seluruhnya kayak gini ya. Bahaya sekali. Makanya Nabi tidak mengatakan seperti itu. Karena Nabi tahu ya umatnya yang akan datang itu tidak sekuat itu imannya. Oke. Fa'akbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu saumihi al-ghibbu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya puasa yang terbaik kalau pengen juga puasa terus ya udah puasanya seling. Kemudian yang kedua kata beliau dari Al-Imam Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam zakar annahu saumu Dawuda wa zakar annahu lam yu'assir fi quwa Dawuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya puasa Daud itu dia tidak akan mempengaruhi dalam kekuatan Nabi Daud. Maksudnya tidak membuat Nabi Daud lemah. Nabi Daud saja sanggup ya. Bikaulihi wa kana la yafirru idza laqa. Dengan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud itu tidak akan lari apabila berhadapan dengan lawannya atau musuh. Fala hadza yakunu hadis Ibnu Amrin maksusan bi afdalis saum. Oleh karena itulah maka hadisnya Abdullah bin Amr itu dikhususkan untuk puasa yang lebih utama. Nah, untungnya Nabi menganjurkan seperti itu. Makanya nanti jadi sunnah kita, sunnahnya apa? Kita yang mau puasa selang-seling saja. Wahaku kulli man yunhikus saumu kuwahu fa innal ghaliba ala sahabati annahum innama kanu yas'aluna an afdalil a'mal liyata'atu ya yata'atuhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalika fayujibu kulla wahidin minhum ala hasabi ma fahima minhu. Nah, kemudian hak masing-masing orang ya yang bisa melemahkan yun hiktum yang melemahkan puasanya akan kekuatannya, maka sesungguhnya kebiasaannya para sahabat itu apabila mereka bertanya tentang amal yang paling utama itu fungsinya untuk diamalkan. Nah, ya ta'atahu itu maksudnya diamalkan. Jadi kebiasaannya para sahabat ya. Jadi sahabat itu kalau nanya sesuatu memang tujuannya untuk diamalin. Wakana Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memahami hal tersebut dari mereka. Maka Nabi menjawab masing-masing dari mereka menyesuaikan kondisi yang Nabi pahami. Nah, karena Nabi paham kondisinya Abdullah bin Ammar ini, maka Nabi pun menjawab seperti itu. Karena Nabi tahu gitu ya, Abdullah bin Ammar ini nantinya takutnya di waktu yang akan datang akan kecapean.
Karena berat sekali ya kalau puasa setiap hari. Kalau sebulan saja mah masih masih mending ya. Ini takutnya kalau dahar itu kan setiap hari ya di luar Ramadan. Nah, walaupun nanti kalau kita berbicara dari segi tasawufnya, nanti ada beberapa orang yang memang sanggup ya puasa setiap hari. Kecuali memang kalau puasa yang diharamkan, kayak 2 hari raya, kayak mutasyrik, nah itu memang nggak boleh. Itu pun berarti 5 hari doang. Nah, sisanya tuh puasa terus ya. Memang itu ada amalannya tersendiri. Walihada sa'alahu rajulun. Nah, kemudian Al-Imam menjelaskan konteks yang berbeda. Walihada oleh karena inilah jika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Maka terkadang Nabi mengatakan as-salatu li awwali waktiha, yaitu salat di awal waktu. Wa sa'alahu akharu, kemudian ada yang bertanya yang lain kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu, amal ibadah apa yang paling utama? Faqala, Nabi menjawab birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Wa sa'alahu akharu, kemudian ada lagi yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu, amal ibadah apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad dalam atau di jalan Allah. Nah, ini kemudian Al-Imam lagi menjelasin, Nabi itu kalau menjawab pertanyaan, kalau bahasa kitanya nanti memberi fatwa, itu pasti melihat kondisi orang yang menanyakan atau orang yang bertanya. Jadi biasanya Nabi kalau menjawab itu tidak sama. Contohnya kayak tadi ya, kalau ada yang bertanya amal ibadah apa yang utama, Nabi menjawab sholat. Karena mungkin Nabi melihat orang yang bertanya ini masalah sholatnya bermasalah. Nah, sehingga Nabi masuk ke ranah tersebut. Kalau ada yang bertanya nih orang, saya akan jawab seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya ada orang yang bertanya tentang sesuatu, ternyata orang ini sama orang tuanya bermasalah. Maka ketika dia bertanya, Nabi akan menjawab yang lebih utama adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian lagi kata Al-Imam, kalau ada yang bertanya kepada Nabi, orangnya itu bermasalah kalau diajak untuk perang, ada aja alasannya. Maka Nabi akan menjawab al-jihadu fi sabilillah. Tapi ini nanti ucapannya Al-Imam ini dikoreksi ya atau dikasih komentar di bawah itu. Misalnya kalau kita lihat misalnya tadi saya tadi lihat di bagian bawah ini ya sebentar. Jadi ada komentar ya. Nah ini ya. Wa amma ma awradahu al-muallifu min ta'addudis sa'ilina fa fihi nazarun idza lam ajid dzalika fi ma waqa'a baina yadayya minal masadir wallahu a'lam. Jadi yang mentahkik kitab ini berkata, adapun apa yang disebutkan oleh muallif, maksudnya al-imam, dari banyaknya orang bertanya, maka itu perlu ditinjau kembali kata beliau ya. Karena aku belum menemukan hal tersebut di buku atau di sumber-sumber yang aku punya. Wallahu alam. Nah, jadi yang mentahkik buku ini Al-Imam ini ngambil di mana ya riwayatnya? Kalau ada orang datang beda lagi jawabannya, orang datang beda lagi pertanyaan. Tapi kalau saya sendiri mencari, ini kan sebenarnya satu hadis ya. Hadisnya ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini satu hadis sebenarnya. Jadi ini nyambung. Jadi Abdullah bin Mas'ud nanya, Nabi jawabnya tiga. Tapi kalau Al-Imam Al-Is ini ternyata beliau seolah-olah ini tiga orang. Jadi jawabannya berbeda. Gitu ya. Ala kulli hal wallahu alam ya. Kita nggak tahu juga. Tapi intinya eh, kalau kita lihat Al-Imam ini lagi ngejelasin kalau ada orang yang bertanya kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Nah, makanya bagi kita pendakwah ini sebenarnya kalau kita yang berada di podium atau di majelis itu diharapkan kita harus paham psikolog ya. Ilmu psikolog itu harus kita pahami. Supaya apa? Supaya nanti kalau ngasih jawaban itu sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Saya juga kagum ya ulama kita di Indonesia, diantaranya itu yang saya tahu
Buya Yahya ya. Buya Yahya. Ya, Buya Yahya di ya tahu ya Bapak Ibu ya Buya Yahya. Buya Yahya itu kan beliau kuliah lagi ya. Beliau sudah profesor sebenarnya. Jadi beliau kuliah lagi S1 di jurusan psikolog karena beliau mencoba karena beliau kayaknya setahu saya membaca hadis ini ya. Maka Buya Yahya itu ngambil S1 kembali, padahal udah profesor ya, ngambil S1 di jurusan psikolog untuk bisa menjawab pertanyaan jamaah itu sesuai dengan kondisinya. Nah, begitu. Jadi ada ilmu khususnya. Baik. Selanjutnya fajabakul lawahidin minhum alama fahimahu min taksisi su'alihi bi a'mali nafsihi faka'annahu qala lil awwali afdalu a'malika salatu li awwali waqtiha wa qala lisani afdalu a'malika birrul walidaini wa qala lisalisi afdalu a'malika al jihadu fi sabilillah. Maka Nabi menjawab setiap masing-masing dari mereka itu sesuai dengan kondisi yang beliau pahami dari eh, khususnya pertanyaannya dengan amal perbuatannya. Ya, maksudnya tadi menyesuaikan kondisinya gitu ya. Tapi mencoba memahami ini orang bagaimana backgroundnya. Maka kata Al-Imam seolah-olah Nabi itu menjawab kepada orang yang pertama, amal yang paling terbaik untukmu adalah sholat di awal waktu. Kemudian Nabi berkata kepada orang kedua, amal yang paling utama bagimu adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian Nabi juga berkata kepada orang yang ketiga, amalan yang paling terbaik untukmu adalah berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Kemudian walau la tanzilu hadhil ahadisi ala hadhil qaidati lakanat mutanaqidatan. Wa man sabur rasuli sallallahu alaihi wasallam ajallu ayyasdara minhu qaulun mutanaqidun. Kata Imam, seandainya tidak menempatkan hadis ini berdasarkan kaidah ini, niscaya akan terjadi tanakut. Tanakut itu bertentangan. Mutanaqidatan maksudnya nanti bertentangan. Seolah-olah hadis Nabi itu bertentangan ya. Padahal kan pertanyaannya amal ibadah apa yang paling utama? Amal ibadah utama apa gitu ya. Kok Nabi jawabannya beda-beda sih gitu ya. Seolah-olah nih bertentangan. Kata Imam, "Waman sabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ajallu." Dan kedudukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terlalu mulia gitu ya, bahwa keluar dari beliau perkataan yang bertentangan. Nah, maksudnya bagaimana? Nabi itu kan tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya ya. Nah, jadi hadis-hadis yang tampak berbeda tentang amal terbaik tadi itu sebenarnya tidak bertentangan. Nabi itu menyesuaikan jawabannya ya dengan keadaan masing-masing sahabat. Karena itu perbedaan hadis adalah variasi bimbingan kata ini ya. Variasi bimbingan bukan hal yang kontradiksi gitu. Jadi maksudnya al-imam seperti ini. Jadi ala hadil kaidah, kaidah di sini maksudnya kaidah yang di atas ya. Nah, di sini ada kaidah Nabi itu kalau menjawab ala ma fahimahu min taksisi su'alihi bi a'mali nafsihi. Nah, makanya eh, kita dulu diajarkan kalau seandainya diminta fatwa itu tidak boleh langsung menjawab. Misalnya gitu ya, ada seseorang yang bertanya tentang suatu hal, maka diharapkan jangan langsung menjawab. Tapi dilihat dulu bagaimana kondisinya, dipastikan. Apa alasannya dia seperti itu gitu ya. Kemudian backgroundnya seperti apa. Kayak misal ambil satu contoh kasus sholat Jumat itu kan wajib ya bagi seorang laki-laki. Nah, kadang ada yang bertanya, saya bekerja di suatu tempat yang mana yang punya tempat tersebut adalah orang orang non-muslim. Nah, punya aturan siapapun Anda tetap masuk jam 11 sampai jam 1 siang. Sedangkan kita sebagai umat muslim, kalau hari Jumat kan ada sholat Jumat. Nah, itu gimana cara jawabnya? Walaupun kita tahu
Nggak boleh harus keluar, tapi kan kita lihat kondisi orang tersebut ya. Kita harus bijak jawab di sana. Kita nggak boleh, ya udah kamu keluar dari sana. Oh, tidak semudah itu ya. Takutnya nanti menimbulkan permasalahan yang lain. Maka nanti dicari tuh gimana usul fikihnya, bagaimana maqasidus syariahnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa langsung dijawab. Misalnya ada orang jawab, ya udah kamu resign dari tempat kerjamu, cari ke tempat lain. Seolah-olah di zaman sekarang nyari kerja itu gampang ya. Padahal itu sangat sudah susah. Makanya di sini di apa namanya, seorang yang diminta fatwa harus berpikir di sana. Bagaimana jawaban yang bijak supaya win to win jawabannya. Orang yang bertanya itu tidak menjadi bingung, tapi juga dalam satu hal syariat juga dijalankan. Nah, ini berat ya. Nah, makanya butuh belajar yang ekstra di sana. Itu satu kasus saja. Kalau pengen mengikuti bagaimana Nabi menjawab suatu persoalan. Oke, selanjutnya fa'ala hadza shaumud dahri fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan lahu la yu'atsiru fi jasadihi wa la yuqiduhu an syai'in min at-ta'ati allati kana yaf'aluha al-aqwiya'u afdalu minal ghibbi. Nah, ini pendapatnya Al-Imam ya. Oleh karena itulah atau oleh karena ini keterangan berpuasa dahar, puasa dahar itu puasa setiap hari puasa kecuali nanti 5 hari ya. Bagi orang yang tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan. Nah, ini maksudnya nanti Idul Adha, Idul Fitri, sama Yaumut Tasyrik, gitu ya. 2 hari raya sama 3 Tasyrik. Apabila dia mampu melakukan puasa, kemudian tidak mempengaruhi tubuhnya, dan puasa itu tidak membuat dia lemah, yok itu tuh lemah ya, atau malas dari melaksanakan ketaatan-ketaatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, maka puasa Shaumud Dahri ini kata beliau lebih utama daripada seling. Ini pendapatnya Al-Imam. Karena menurut beliau puasa dahar, kalau sebelumnya kan puasa dahar ini makruh ya, makruh. Tapi kata Al-Imam itu sebenarnya kalau dia mah bisa saja melaksanakannya mah afdal, lebih utama. Apa alasan beliau? Li'annal jazaa'a ala qadril a'mal. Karena balasan atau pahala itu kan menyesuaikan kadar amal. Amalnya semakin banyak, pahalanya juga semakin banyak. Ala ma tamahhada fi syariati anna man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, sebagaimana apa yang telah mapan atau yang telah tetap tamahada itu mapan ya atau tetap di dalam syariat. Di dalam syariat apa? Bahwasanya orang yang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Kemudian kata Al-Imam, wa inna ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shomal abada fala shoma, orang yang berpuasa setiap hari, maka itu tidak dianggap berpuasa. Apa maksudnya? Nanti ada hadis seperti ini ya, man shomal abada fala shoma. Siapa yang berpuasa selamanya, maka kata Nabi itu sebenarnya tidak puasa selamanya. Apa maksudnya? Kita lihat. Famaknahu anna man shomal aidaini wa ayyamat tasyrik fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lid-dahri alal haqiqah bal shaiman li aqsarid dahri. Maka maksudnya adalah orang yang berpuasa pada 2 hari raya dan hari-hari tasyrik, maka sesungguhnya jikalau dia tidak puasa di hari tersebut, nah, dia tidak dinamakan orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tidak dianggap puasa sepanjang tahun secara hakikat. Kenapa? Karena kan ada 5 hari ya yang tidak boleh puasa. Padahal kan kalimat dahar ini harus full 360 atau 65 tahun ya 360 atau 65 hari. Tapi faktanya kan ada 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Maka sebenarnya puasa dahar itu nggak ada, kata beliau ya. Tetapi maksudnya adalah dia itu berpuasa di aksarid dahri pada hari apa namanya sebagian besar
tahun tersebut. Gitu ya. Maksudnya ya bukan puasa dahar, tapi puasa li aksarid dahar. Lebih banyak puasanya. Baik, itu puasa Ghibis Saum tadi ya, puasa selang-seling. Kemudian kita masuk yang kedua, asani fi saumi Sya'bana, puasa bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit tidak puasanya. Ya. Kemudian bulan apa kalau ditanya, bulan apa yang Nabi itu sering sekali puasa? Jawabannya adalah bulan Sya'ban. Jadi anggap bulan Sya'ban itu 30 hari gitu ya. Nabi itu bisa berpuasa 20 gitu ya sampai 25 hari puasa. Kolilan di sini ya, berarti kolilan ini berarti ada waktu di mana Nabi tidak puasa. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Fisaumil Muharram. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahi al-Muharram wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib, salat fardu adalah salat malam. Oke, mungkin kita baca dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi wal Khamis. Yang keempat dan yang kelima adalah Fisau Mitasu'a wa Asyura'a. Puasa Tasu'a dan Asyura. 9, 10. Muharram maksudnya ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablaha." Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah supaya menghapuskan dosa-dosa di tahun sebelumnya. Jadi keutamaan puasa Asyura adalah diampuni dosa-dosa kecilnya 1 tahun sebelumnya. Baik. Kemudian asadisu yang keenam, fisaumi asyri zilhijjati. Puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari ya yang mana di situ ada amal soleh yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dari hari-hari 10 ini. Jadi kalau ada amalan yang paling baik, kapan harinya? Ya 10 hari di Dzulhijjah, 10 hari di awal ya, dari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Para sahabat berkata, walaupun dibandingkan berperang di jalan Allah, katanya gitu ya. Nabi menjawab, iya, walaupun berperang di jalan Allah. Jadi kalau dibandingkan perang sama beramal soleh di 10 hari ini, lebih banyak pahalanya yang mana? Ya kata Nabi, 10 hari ini, sekalipun dibandingkan berperang. Kecuali, kecuali kata Nabi, seorang laki-laki yang keluar membawa diri dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi dari itu sedikit pun. Maksudnya meninggal dunia ya. Maksudnya nanti mati syahid, mata syahidan, kemudian hartanya juga habis gitu ya. Kecuali dia berperang, membawa hartanya, kemudian dia mati dalam keadaan mati syahid. Nah, itu beda lagi kata Nabi ya. Kalau itu mah lebih utama. Tapi kalau dia berperang, menang, kemudian masih hidup, ya masih masih unggulan inilah. Ya, beramal soleh di 10 hari di awal Zulhijjah. Baik, kemudian yang keenam, puasa sunnah yang berikutnya adalah puasa fi saumi yaumi arafata. Puasa di hari Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah, aku berharap pada Allah supaya Allah itu menghapus dosa-dosa sebelum dan sesudahnya. Dosa kecil ya. Wal aula liman kana hajjan bi arafata ayyuftira li anna fadilata du'ai arafata yafutu was saumu la yafut. Yang lebih utama kata al-Imam bagi orang yang sedang berhaji di Arafah, maksudnya lagi wukuf di Arafah ya, dia tidak perlu berpuasa. Apa alasannya? Karena keutamaan doa di waktu Arafah takutnya nanti hilang, yafutu hilang. Takutnya karena dia puasa misalnya, dia nggak kuat nih buat buat berdiri atau di Arafah, tiba-tiba dia ke tempat lain. Wasau mulai yafut, sedangkan puasa itu tidak akan hilang. Ya, maksudnya takutnya tadi puasa bisa melemahkan karena kalau lagi di Arafah itu ya, itu kan dianjurkan puasa apa doanya panjang, harus banyakin doa kalau lagi di Arafah. Kalau lagi puasa, nah, takutnya itu melemahkan dia. Baik. Waqala Lubabah bintul Haris, berkata Lubabah bintul Haris. Lubabah itu siapa? Lubabah itu istrinya Zaujul Abbas. Istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bibi Nabi maksudnya ya. Tante kalau bahasa Jakartanya mah. Tantanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Lubabah bintul Haris berkata, Inna nasan tamarau indaha yawma arafata fi saumi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para sahabat, nas di sini maksudnya para sahabat, tamarau aytajadalu. Sahabat itu berbeda pendapat gitu ya, atau apa namanya? Ya mujadalah ya. Mereka berbeda pendapat di samping Lubabah pada hari Arafah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa atau tidak? Faqala ba'duhum, mereka mengatakan, ada sebagian sahabat mengatakan, oh Nabi itu soim, Nabi lagi puasa. Tapi ada lagi yang berkata, waqala ba'duhum laisa bisoim, Nabi nggak puasa. Jadi para sahabat debat di sana ya, ini Nabi puasa nggak sih? Gitu. Mungkin Nabi sibuk ya, Nabi sibuk doa di sana. Memang kalau lagi di wukuf Arafah itu kan diusahakan banyakin doa atau ibadah yang lain, baca Quran dan lain sebagainya. Maka Lubabah pun fa'ar salat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasyaribahu. Ternyata daripada ribut gitu ya, daripada debat mulu, Lubabah inisiatif memberikan Nabi semangkok susu. Qadah, qadah itu mangkok ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya itu, qadah itu ada bentuknya ya. Mungkin kita kasih apa namanya gambaran mangkoknya seperti apa gitu ya. Jadi mangkoknya itu memang dari kayak mangkok kecil. Nah, anggap seperti ini ya. Qadah fi zamanin Nabi. Supaya ada bayangan aja. Jadi gitu ya, mirip-mirip. Jadi kayak mangkok kecil. Ya, jadi Lubabah ngasih mangkok berisi susu. Wa wa waqifun ala ba'irihi, beliau sedang wukuf dan lagi berada di ontaknya. Ketika dikasih bahu, maka Nabi pun meminumnya. Maka para sahabat pun tidak lagi berdebat. Jadi ketika wukuf Nabi nggak puasa. Baik, selanjutnya as-saminu yang kedelapan. Fi ayyamil bid, pada hari-hari putih. Qala Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin bisyami salasati ayyami min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arquda." Kekasihku Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan atau wasiat gitu ya dengan tiga hal. Yang pertama,
berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Dan juga yang ketiga, pesan Nabi, hendaklah aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Nah, itu pesannya. Nah, yang dikasih tanda ininya ya, 3 hari setiap bulan. Waqala Abu Dzar, maka Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin, fadzalika siyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa setiap bulan itu 3 hari, maka itu seolah-olah dia sedang puasa 1 tahun. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabihi man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha al-an'am al-ayah mi'a wa sittin al-yaum bi asyrati ayyam. 1 hari dibalas 10 hari. Jadi cukup kita puasa 3 hari dalam sebulan, itu sama pahalanya seolah-olah kita lagi puasa 360 hari. Nah, ya. Kemudian waqala Abu Dzar berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyami salasati ayyamil bid. Nabi memerintahkan kami untuk puasa 3 hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 14, 15, 15. Setiap bulannya. Baik. Kemudian at-tasi' wal ashir. Yang ke-9 dan yang ke-10 fi saumil itsnaini wal khamis. Berpuasa Senin dan Kamis. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Berikutnya disunnahkan berpuasa hari Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Senin. Kenapa ya Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Nabi menjawab, di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin juga pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Unzilale itu wahyu pertama kali. Berarti kondisi Nabi waktu di gua Hira ya. Nah, yang wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril di hari Senin. Jadi itu alasan Nabi berpuasa. Wa qalat Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu yataharra. Yataharra itu kalau kita lihat syarahnya yajtahid, kemudian wa yataqassad bersungguh-sungguh dan benar-benar berniat. Yataqassad ya. Ya tahara, jadi melakukan dengan penuh perhatian. Ya tahara itu ya agak panjang ya artinya. Nabi itu melakukan dengan penuh perhatian puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Kemudian waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis wa ahyanan yu'radu alayya wa ana shaimun. Nah, ini saya cari di kitab-kitab hadis nggak ada redaksi ini ya. Ini dari Al-Imam ya. Kalau di redaksi hadisnya uhibbu uhibbu ayyu roda gitu ya. Oke. Kata Abu Hurairah Nabi bersabda, tu'radul a'mal, amal manusia itu dilaporkan, tu'radu itu dilaporkan kepada Allah ya, Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada hari Senin dan Kamis. Dan aku senang gitu ya, amal ibadahku kata Nabi dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Kalau ahyanan kan kadang-kadang ya. Nah, ini juga membingungkan ya kalau kalau ahyanan kadang-kadang. Kok tiba-tiba kadang-kadang. Ya, tapi kalau kita redaksi lihat hadisnya itu mungkin yang benar ini ya. Uhibbu an yurada alayya wa ana shaim. Jadi di hari Senin dan Kamis, kenapa disuruh puasa? Karena amal ibadah kita dilaporkan di hari Senin dan Kamis. Memang amal ibadah kita itu nanti dilaporkan itu dibagi 3 ya. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan.
Nah, ini jadi evaluasi kita bersama ya. Kalau amal ibadah ya. Harian, kapan harian? Itu eh, setiap asar, kemudian subuh. Jadi catatan amal kita itu disetorkan hariannya itu setiap asar, berarti sekarang ya. Jadi malaikat lagi sibuk ke atas tuh. Kemudian nanti subuh. Nah, begitu ya. Itu harian. Kemudian ada yang mingguan. Kapan mingguan? Mingguannya ini hari Senin dan Kamis. Nah, jadi rekapan mingguan ya. Kemudian ada yang tahunan. Kalau tahunan itu di bulan Syaban. Nah, ini amal ibadah kita dilaporkan ke langit, diverifikasi, dicatat. Ini saya juga lagi mencari ya, apakah itu tidak bisa diampunkan lagi atau bagaimana. Ibaratnya kita kalau lagi di tempat kerja ya, laporan bulanan kita sudah direkap, sudah disalin dan lain sebagainya. Kalau menurut catatan orang manusia, itu kan nggak bisa direvisi lagi ya, kalau sudah dilaporin. Kalau dalam dunia bisnis gitu ya, dalam setahun misalnya eh, hasilnya sekian, kurang evaluasinya sekian. Udah jadi rekap, jadi simpanan. Nah, gitu. Nah, kita amal ibadah kita setiap harinya itu kan malaikat tuh sibuk nyatat kita. Kita ini lagi ngapain sekarang, tadi ngapain, akan datang ngapain, dan ada sip-sipnya. Nah, semoga makanya Nabi alasannya kenapa berpuasa supaya nanti laporannya ada catatan oh lagi puasa. Jadi sama kalau kita bahas kemarin juga sama ya. Jadi ulama-ulama salaf dulu juga lebih senang kalau Allah melihat dirinya dalam keadaan berpuasa. Karena kan puasa yang kita bahas dari awal, puasa punya nilai ibadahnya sendiri. Makanya kalau ada teman kita, orang tua kita atau siapapun yang dekat dengan kita lagi puasa, kita nggak boleh iri sebenarnya. Pahala dia lebih banyak dari kita yang nggak puasa. Makanya harapan kita setelah kajian kitab ini, kita makin rajin puasanya. Termasuk saya pribadi ya, puasa sunnahnya makin rajin, Senin Kamisnya kalau bisa, atau puasa-puasa sunnah lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, ketamma telah selesai pembahasan kitab ini. Seandainya ada yang mau ditanyakan atau yang mau diperjelas, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله Baik, عليم silakan Bu ya. Ada yang Baik, mau ditanyakan, silakan. eh, tadi aku mau bertanya ini, halo, Ustaz. Ya, silakan Bu ya. Eh, enggak nih masalah tentang hukum, bertanya mau masalah tentang hukum nih. Eh, saya ini kan mau nantinya mau ke dokter THT nih, ke telinga. Apakah itu hukumnya gimana? Mau, mau ke dokter THT telinga nih, mau kontrol mau kontrol telinga. Hmm, Apa hukumnya tuh? Bu ya ngapain Gimana ke sana hukumnya? Bu ya? Operasi Ke atau apa? ngontrol telinga, emang ngorek-ngorek telinga gitu, mau apa, membuangin kotorannya gitu. Oh, kalau bisa habis buka aja Bu ya. Karena memang ada pendapat takutnya itu membatalkan. Tapi ada juga yang berpendapat itu tidak batal. ولا Nggak masalah. تتمنوا ما Jadi فضل ada dua pendapat sebenarnya الله Bu ya. Jadi ada yang mengatakan بعضكم batal, على بعض
للرجال Teringat sampai نصيب dalam ya. مما Kalau memang di اكتسبوا luar mah masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ke dalam, karena ini kan dianggap lubang ya, rongga. واتقوا الله Nanti ada yang من mengatakan batal. Tapi ada juga yang mengatakan nggak وما batal. Yang كان batal من itu كل rongga, شيء maksudnya yang dalam ini ya, ولكل rongga ini. جميع Oh iya. Kalau saran saya habis buka aja, karena ini khilaf ya. Karena al-aula yakhruju minin khilafil ulama. Oh iya. Tuh. Kalau Buya mau mengambil pendapat boleh, ya silakan. Karena memang ada pendapat yang mengatakan nggak masalah. Tapi kalau Buya lagi Alasannya, ragu-ragu nih, batal atau enggak, ala- itu lebih baik nggak ya. usah. Habis habis buka aja. Karena ada ragu-ragu di sana ya. Hmm. Tapi kalau misalnya mengambil yang kalau yang misalnya yang boleh akan yakin aja gimana? Misalkan Kalau yakin ada nggak yang apa-apa, boleh Buya. akan gitu. Nggak batal. Mm-mm. Oh iya. Karena itu masuk ranah, jadi perdebatannya itu apakah dia masuk ranah halak rongga atau bukan. Jadi perdebatannya di situ ya. Oh iya, terima kasih. Ya terserah Buya Terus, yakin yang mana. Kalau Buya yakin nggak batal ya udah lanjut. Tapi kalau Buya ragu-ragu kayaknya batal deh. Ya udah ntar aja. Karena kalau udah ragu-ragu lebih baik dihindari. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah, kotamma setelah selesai kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir eh, berbekas ya pada diri kita masing-masing. Sehingga khususnya karena kita bahas puasa, kita makin rajin puasanya, puasanya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.